Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku, Revanda, dan di video ini aku bahas mengenai salah satu metode untuk pengambilan keputusan gitu ya. Dan materi ini bisa diakses lewat GitHub Revanda S/practicalbase.jpk. Di situ ada folder SAW, tinggal diklik aja foldernya dan kalian bisa akses materinya. Dan di sini materinya ada beberapa, ada beberapa file di sini. Kalau kalian pengen coba running sendiri bisa kalian download dulu dataset dan simple additive weightingnya. Oke, di sini ini Jupyter Notebook ya, jadi ngerannya pakai Jupyter Notebook gitu. Oke, jadi di sini ada sedikit penjelasan yang mengenai SAW gitu. Jadi kurang lebih SAW itu merupakan salah satu metode yang ada di multi kriteria decision making itu. Dan dengan kata lain mungkin ada juga yang nyebut multi kriteria decision analysis gitu, sama aja. Dan mungkin untuk tahu lebih detail mengenai bagaimana cara kerja SAW, kita langsung studi kasus saja gitu. Jadi di sini sebenarnya dari file datasetnya ini aku udah bikin dataset berupa data frame dari beberapa data dummy sih, jadi data abal-abal. Dan di sini aku set indexnya dengan name, jadi kurang lebih datanya seperti ini. Ketika ditampilkan datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja, cuman buat simulasi gitu ya. Dan kurang lebih data ini tentang informasi spesifikasi laptop gitu ya. Nah, dalam hal ini kita pengen bangun satu sistem pendukung keputusan di mana kita bisa dapat rekomendasi laptop yang sesuai dengan preferensi kita gitu, berdasarkan apa yang kita inginkan nantinya gitu. Nah, untuk memulainya, pertama kita harus menentukan kriteria terlebih dahulu gitu. Jadi kriteria itu merupakan satu variabel yang menentukan istilahnya seperti atribut apa aja yang berpengaruh dalam pengambil keputusannya gitu. Nah, kemudian si kriteria-kriteria ini kita nanti nentuin dia itu termasuk dalam cost atau benefit gitu. Nah, kalau kita lihat dari dataset di atas ya, ada ini di sini. Di sini kita lihat ada beberapa parameter yang bisa kita tentuin, bisa kita pakai ya untuk menentukan preferensi laptop yang kita inginkan gitu. Kita punya clock speed-nya berapa, kemudian core prosesornya berapa, price-nya berapa, RAM-nya berapa, dan storage-nya berapa gitu. Nah, data-data ini bisa kita pakai untuk jadi kriteria gitu. Nah, di sini kita pakai semuanya. Di sini kita punya clock speed, core processor, price, RAM, dan storage gitu. Nah, setiap kriteria yang ada, kita nantinya akan berikan dia rentang tertentu gitu. Jadi kan di sini kan ada nilai-nilainya nih. Ada 2,6, 3,8, 3,7 dan seterusnya gitu. Di sini juga ada 2, 4, 8 dan seterusnya. Harganya juga dalam nominal tertentu gitu, RAM-nya juga dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka ini, kita kalau pengen mengkategorikan dia si kriteria ini dalam berapa kategori, maka kita harus masukin dia dalam range tertentu gitu kan. Biar dia bisa masuk, misalkan ketika range-nya sekian sampai sekian, nanti kategori ini nilainya sekian gitu. Nah, oleh karena kita bikin dia jadiin kriteria ini sebagai kategori dalam rentang tertentu biar kita bisa kasih nilainya berapa gitu. Nantinya biar mempermudah dalam pengambilan keputusan, dalam perhitungan menentukan pengambilan keputusan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita coba ya, kita breakdown satu persatu kriterianya. Di sini kriteria clock speed. Kriteria clock speed ini kita lihat, sebenarnya ini aku bikinnya juga ngasal, maksudnya nggak ada patokan tertentu kenapa aku nentuin 1 sampai 1,9 GHz itu nilainya 1 dan seterusnya gitu. Ini berdasarkan preferensi pribadi aja gitu ya, kalian bisa inputin nilainya berapapun bebas dan clock speednya berapapun juga bebas gitu. Tapi di sini aku coba pakai ini. Dan kalau kita lihat di sini nilainya 1 sampai 4 dan di sini kita ketahui bahwa semakin besar nilai clock speed maka semakin bagus gitu. Jadi istilahnya si clock speed ini merupakan benefit. Nah, sekarang benefit itu apa sih? Jadi dalam kriteria itu kita nanti akan nentuin cost sama benefit.
cost itu istilahnya adalah suatu kriteria yang mana ketika dia nilainya itu lebih kecil, nilai di sini nggak mesti angka ya, tapi bisa kategori dan sebagainya, yang kita menurut kita itu dia lebih kecil, itu makin bagus itu. Kalau dia nilainya makin kecil, berarti makin bagus. Nah, itu namanya cost. Nah, benefit sebaliknya itu, suatu kriteria ketika dia nilainya lebih besar, maka dia makin bagus. Nah, itu yang disebut sebagai benefit itu. Nah, nilai ini tuh nggak selalu dengan angka ya, bisa juga kategori gitu. Misalkan jarak tempuh angka sih. Mungkin ini rasa mungkin ya. Misal beli makanan, kemudian ini rasanya enak, biasa aja atau hambar gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita konversi ke dalam nilai gitu kan. Dalam artian, tapi kita tahu bahwa kalau rasa itu berarti makin tinggi nilainya makin bagus, berarti dia benefit itu. Contoh lain misalkan katakanlah pas kita nyari mentor misal, di situ mentor itu mungkin ada data di mana dia pendidikan terakhir misal. Nah, ada yang mungkin S1, ada yang S2 dan sebagainya. Berarti artinya nanti makin bagus pendidikan dari mentornya ini, berarti nanti dia makin bagus, asumsinya gitu. Jadi dia masuk ke dalam benefit. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lihat di sini ada kriteria kedua yaitu core processor. Di sini nilainya aku bikin ya, kalau core prosesornya 2 nilainya 1, 4 nilainya 2, 6 3 dan seterusnya. Aku sendiri kurang tahu core processor itu ada yang ganjil atau enggak, tapi untuk saat ini aku kasih genap semua ya. Dan kalau kita mati sebenarnya semakin banyak core prosesornya berarti performanya lebih baik. Biasanya ketika kita mau milih laptop kan nyari yang core prosesornya paling banyak gitu ya, makin banyak kan performanya makin bagus meskipun baterainya makin boros gitu. Nah, oleh karena makin banyak makin bagus, berarti dia termasuk ke benefit itu. Kemudian kriteria berikutnya itu price. Nah, di sini karena price itu kita nggak bisa nentuin price-nya sekian dan sebagainya, makanya kita bikin dia sebagai rentang nilai tertentu itu. Sekian 1 juta sampai 5 juta nilainya 1, dan 5 sampai 10 nilainya 2 dan seterusnya begitu. Kemudian di sini, nah ini price ini agak beda dengan kategori-kategori sebelumnya gitu. Kalau kita beranggapan beli laptop kan kita pengen sebisa mungkin harganya semurah mungkin, tapi performanya sebaik mungkin gitu kan yang kita inginkan gitu. Nah, artinya price itu makin rendah nilainya itu makin bagus. Nah, dari sini kita bisa tetapkan bahwa si price ini adalah cost gitu. Gitu ya. Kemudian di sini ada kriteria RAM. Di RAM ini kan kita beranggapan bahwa makin besar RAM-nya kan makin bagus ya, performanya lebih bagus, atau mungkin buat buka aplikasi yang berat atau yang buat ngejalanin job-job yang gede itu kuat lah istilahnya. Jadi RAM makin besar makin bagus gitu. Artinya dia masuk ke benefit. Dan yang terakhir itu storage. Di storage ini dia sama kayak yang sebelumnya, dia pakai rentang tertentu gitu. Dan di storage ini berarti kita beranggapan bahwa storage itu kan makin banyak memori yang kita miliki kan makin bagus gitu ya. Berarti kan ketika kita milih, kita berkeinginan bahwa kita pengen dapetin storage yang sebesar mungkin, semaksimal mungkin gitu. Nah, oleh karena kita tentuin bahwa si storage ini merupakan suatu benefit gitu. Nah, kemudian ketika kita udah nentuin ya nilai-nilai dari kriterianya itu, terus kita nentuin bobotnya. Nah, bobot ini mungkin agak berbeda ya dari satu orang sama satu yang lainnya, karena mungkin beberapa berpendapat bahwa bobot ini harus diberikan oleh orang yang memang ahli. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bobot ini bisa daripada bernilai subjektif, bisa juga dibikin berdasarkan suatu rumus tertentu gitu. Nah, di sini mengacu pada paper yang ditulis oleh Odu ya tahun 2019. Referensinya nanti ada di bawah file ini. Nanti ada, bisa kalian baca juga papernya.
Nah, dari paper itu ternyata pembobotan itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori gitu ya. Ada pembobotan subjektif, ada pembobotan objektif, dan pembobotan terintegrasi. Mungkin ini gabungan keduanya gitu. Nah, untuk saat ini biar nggak terlalu ribet ya, biar mudah gitu. Nah, kita bisa menentukan bobot untuk saat ini kita menentukan bobot dengan pembobotan subjektif ya. Kalau mengacu pada paper ini, metode yang kita gunakan adalah alokasi poin gitu. Nah, penggunaan alokasi poin ini dia sangat sederhana ya kan, karena kita menentukan bobot itu berdasarkan pada prioritas dari kriterianya gitu. Anggapannya makin besar nilai bobotnya berarti semakin penting kriteria tersebut. Jadi misalnya aku pengen dapetin laptop dengan, katakanlah aku paling penting tuh yang penting harganya murah dulu nih. Soal speknya mungkin ya nanti ada rutanya, oh aku pengen prosesor lebih tinggi dulu dan sebagainya gitu. Tapi kita lihat di sini aku udah bikin kriterianya. Aku pengen harga tuh jadi paling penting gitu. Aku pengen harganya tuh istilahnya semurah mungkin gitu kan ya. Nah, kemudian di sini kedua aku pengen dengan harga semurah mungkin aku punya dapat RAM yang segede mungkin pengennya. Nah, kemudian selanjutnya urutannya adalah clock speed-nya gitu. Baru nanti storage-nya dan terakhir core prosesornya. Nah, dalam pembuatan ini biasanya ketika kita bikin pembuatan ini kita jumlahkan totalnya adalah 100 ya, atau kalau dikonversi jadi 1 gitu. Kemudian ketika kita udah dapat bobotnya, baru kita bikin matrik keputusan atau decision matrix gitu. Dan di sini istilahnya kita nempatin, awalnya kan kita punya data seperti ini ya, data yang masih pure, masih ya dia proximnya berapa, proporsionalnya berapa, harganya berapa gitu dan sebagainya. Nah, di decision matrix ini kita convert nilai-nilai itu berdasarkan kriterianya gitu. Jadi kita dapetin nilai, oh si data yang aslinya tadi kalau di convert ke nilai dari tiap kategori itu hasilnya seperti apa gitu. Nah, kurang lebih data tadi kalau kita convert itu hasilnya seperti ini gitu. Oh, laptop auto clock speed-nya nilainya 2, core prosesornya 1, price-nya 1, RAM-nya 1, storage-nya 1, dan seterusnya gitu. Nah, dari ini kan masih ya sama aja sih, sama ini udah disebut decision matrix, tapi di bawahnya ini aku convert lagi sebenarnya buat ngilangin kolom sama nama indeksnya. Ya sebenarnya sama aja gitu, cuman buat mempermudah ketika kita masukin ke program aja sih. Jadi kurang lebih kita punya decision matrix seperti ini gitu. Nah, ketika kita ada bikin decision matrix, selanjutnya kita melakukan proses normalisasi itu. Nah, proses normalisasi ini ada beberapa metode yang bisa kita pakai ya. Misalkan linear normalization 1, atau ada juga yang menyebutkan linear max, ada linear normalization 2, atau juga disebut linear min max dan sebagainya gitu. Di sini ada beberapa, bisa kalian cek di paper ini yang aku lampirkan. Nanti bisa dicek di bawah referensinya gitu. Di sini bahas tentang normalisasi, metode normalisasi gitu. Nah, di sini kita pakai yang mudah aja, nggak usah susah-susah ya. Dalam implementasi ini kita pakai normalisasi yang satu ya, linear normalisasi 1 atau linear max. Di sini kita punya 2 formula atau 3 mungkin, sama aja. Dan penggunaan formula ini sesuai dengan kriteria yang kita pakai gitu. Misalnya kriteria cost ya kita pakai formula yang untuk cost, dan kriterianya benefit kita pakai rumus yang benefit gitu. Nah, di sini kita punya rumus ini. Ketika dia ngambil ke yang data ini kan IJ itu kan row sama kolomnya ya. Ketika kita pengen nyari nilai dari normalisasi dari ini, misal nilai 2 ini, nah maka rumusnya adalah data yang IJ artinya 2, kemudian nanti dibagi dengan nilai Rmax ya.
nilai max dari kriteria itu gitu. Itu kalau benefit. Nah, kalau cost itu beda. Kita pengen, kalau katakanlah cost, kita nyari data normalisasi baris kolom tertentu gitu, kita cari dulu nilai min-nya, kemudian dibagi dengan data pada kolom baris I kolom J gitu. Atau di sini ada dua rumus create cost tuh, bisa pakai yang ini min R min dibagi dengan RIJ atau satu min RIJ per R max gitu ya. Dan ini nggak ke render ternyata image-nya, nggak baca anotasi latex. Oke, kita skip aja deh. Tapi intinya R min dan R max itu merupakan nilai terkecil dan terbesar dari satu kriteria gitu ya. Nah, sebagai contoh ini kita lihat perhitungan manual ya. Kita akan menormalisasi baris 1 kolom 1 dari data dari yang ada pada decision metric gitu. Dikarenakan kolom pertama dalam decision metric berasal dari clock speed, dimana kita tahu ya clock speed tadi adalah benefit. Jadi rumus yang dipakai adalah RIJ plus RIJ bagi R max gitu. Karena dia kolom 11 berarti R11 bagi R max ya. Kolom 11 ya, kita lihat di sini. Ya karena ini indeksnya 0 ya sama aja lah, mulai dari 11. Dia nilainya 2, kemudian dibagi dengan ini, nilai max dari sini 234243 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nilai max-nya adalah 4, berarti untuk normalisasi data ke 11 itu 2 bagi 4 sama dengan nilainya 0,5 gitu. Nah, di sini aku bikin codingannya untuk normalisasi datanya. Jadi normalize, jadi kita kirim dua parameter, decision metric tipenya kalau nggak salah data frame ini. Kemudian ada cost benefit, ini cost benefit nentuin dia kriterianya cost atau benefit dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita bikin list baru buat nampung data normalisasi, kemudian kita bikin perulangan biasa gitu. Nah, di sini kita tentuin apabila dia benefitnya adalah cost. Ketika dia kriterianya adalah cost, maka dia pakai rumus min dibagi dengan nilai IJ-nya. Kemudian kalau dia selain itu ya, berarti ketika dia benefit, maka nilai IJ-nya dibagi dengan maksimal, nilai maksimal dari kolom itu gitu. Kemudian di sini karena ketika kita bikin satu list ya, artinya kan dia kita tambahkan listnya, dia bentuknya baris gitu. Oleh karena kita pengen balikin dia ke bentuk semula seperti ini, oleh karena kita bikin dia, kita transpose si matriknya ini gitu, biar posisinya balik seperti ini gitu, biar nanti mempermudah dalam operasi selanjutnya. Kemudian kita return normalisasi datanya gitu. Kemudian kita coba panggil di sini di bawah ya, cost benefitnya di sini untuk kriteria clock speed itu benefit, kriteria core processor benefit, kriteria cost itu cost. Ini price harusnya kok cost typo. Kemudian kriteria RAM itu benefit, kriteria storage itu benefit gitu. Dari sini kita simpan normalisasinya dalam normalize matrix. Di sini kita normalisasikan, kita kirim decision matrix-nya yang tadi kita dapetin di sini ya. Decision matrix, kemudian kita kirimkan cost benefit-nya dari data ini gitu. Dan kalau misal kalian bertanya-tanya dari mana decision matrix-nya, di sini ada dataset. Di dataset ini aku nggak cuma definisiin data doang, di sini ada juga data convert yang data yang udah keubah dari kategori-kategorinya. Jadi aku tadi ngubahnya manual, belum bikin pakai codingan biar otomatis gitu. Mungkin nanti aku susulin codingan otomatisnya gitu. Dan di sini decision metric-nya udah aku definisiin di sini gitu. Untuk mempercepat aja sih. Walaupun lebih bagus kalau pakai codingan secara otomatis ya. Jadi lebih fleksibel. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita tampilin
data yang ternormalisasi. Di sini aku pakai pandas biar tampilannya enak dilihat itu. Tapi sama aja ketika kalian nggak pakai pandas juga bisa. Cuman ini karena biar enak dilihat aja. Di sini perhitungan nilai akhir. Nah, perhitungan nilai akhir ini jadi dia merupakan perkalian ya antara matriks yang telah dinormalisasi kemudian dikalikan dengan preferensi bobot tiap kriteria gitu. Di atas kan kita ada definisi tadi kriteria tiap bobot tiap kriterianya gitu kan. Misalkan nah ini 0,2, 0,1, 0,3, 0,25 dan 0,15 gitu. Nah, di sini aku ambil contoh, aku pengen ambil alternatif 1 ya, aku itu secara manual. Jadi kita lihat kita punya 0,50 kemudian dikalikan 0,2. Ini kan tadi bagian clock speed ya. 0,50 kategori pertama kalikan 0,2 bobot kategori pertama gitu. Kemudian di sini kita punya 0,25 dikalikan dengan kriteria bobot kriteria pertama gitu 0,1. Kemudian di sini ada 1,0 kalikan 0,3. 0,5 kalikan 0,25 dan 0,33 kalikan dengan 0,15. Nah ini yang belakang-belakang ini merupakan weight dari setiap kriteria dan didapat hasil 0,5995 gitu. Nah ini dari perhitungan tersebut didapat nilai akhir dari alternatif laptop A adalah 0,5995. Dan kemudian kita ingin tahu seluruh perhitungannya kan, jadi kita bikin codingannya. Di sini weight-nya kita definisiin dulu karena tadi belum kita definisiin datanya. 0,2 untuk clock speed, 0,1 untuk core processor, 0,3 untuk price, 0,25 untuk RAM dan 0,15 untuk storage gitu. Dan di sini kita definisi nilai akhirnya. Nilai akhir ini untuk kita menghitung si datanya tadi jadi semuanya kita hitung datanya kemudian kita masukin ke list kemudian di return gitu. Jadi di sini ya ini perulangan biasa aja dari matriksnya tadi. Kemudian kita jumlahkan tiap perkalian antara nilai datanya dan juga weight-nya gitu. Dan di sini kita masukin ke list datanya kemudian kita return hasilnya. Dan yang terakhir hasil rekomendasi ini cuman buat kita ngurutin datanya aja sih biar ketika kita manggil fungsinya ini kita udah tahu bahwa oh ini rekomendasinya urutannya seperti ini gitu. Kalau kita lihat isinya di sini ada dataset. Ini set index buat bikin index aja sih. Bisa diabaikan aja. Oke, di sini nilai akhir itu karena datasetnya tadi bentuknya data frame. Jadi aku di sini convert dulu di series, pandas series biar mudah ketika aku nambahin data ke data frame-nya gitu. When dataset result kemudian nilai akhir dot values ini adalah aku nambahin data ke dataset. Aku nambahin data ke dataset dengan kolom result. Di sini aku kirimin nilai series dari nilai akhirnya gitu. Jangan lupa tambahin values biar nggak error. Dan aku return dataset yang udah terurut gitu. Terurut berdasarkan result gitu dan di order secara descending. Dari sini aku panggil resultnya nilai akhir, kita kirim matrik yang udah ternormalisasi dan juga kita kirim bobotnya. Dan kita panggil ya hasil rekomendasinya ke sini. Jadi kita kirim datanya dan kirim resultnya apa. Sudah hasil rekomendasi ini buat nampilin ini doang. Setelah kita udah dapat hasilnya dan kita tahu bahwa resultnya rekomendasinya apa namanya laptop C, laptop E, laptop F, laptop A, laptop D, laptop B gitu. Ketika aku udah dapat rekomendasi ini, aku tinggal nyari tahu aja gitu. Oh, dasar rekomendasi ini misalkan aku punya budget sekian, kira-kira aku mau ambil yang mana gitu. Nah, hasil ini itu berdasarkan dengan kriteria bobot yang udah kita definisikan tadi gitu. Kita nentuin bahwa harga paling penting sebenarnya, tapi kedua adalah kedua adalah apa tadi preferensinya. Kita lihat di sini tadi. Kedua adalah RAM-nya gitu. Berarti RAM-nya yang gede. Ya ini rekomendasi 8. Cuman kok harganya mahal banget itu. Tapi ini hasil perhitungannya kurang lebih seperti ini. Ini nggak bisa kita jadiin referensi karena maksudnya nggak bisa kita jadiin patokan bahwa ini benar salah gitu. Karena memang datanya kurang banyak juga. Ini cuman berapa biji doang. Tapi ini buat simulasi yang kurang lebih seperti ini cara kerja dari
simple additive weighting gitu. Nah, proses SAW-nya sendiri merupakan proses pembuatan itu gitu. Jadi kita masih fokus pada kriteria-kriterianya. Dan terakhir, ini referensinya ada, aku ngambil 3 biji referensi ya dari paper-paper. Bisa kalian baca kalau misalkan penasaran gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk praktikum SAW ini. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih. Sampai jumpa lagi.